Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang matriks. Jadi matriks insya Allah sudah pernah kita pelajari di SMA atau mungkin di SMK. Namun untuk kuliah kita kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang matriks yang dasar. Nanti akan kita lanjutkan dengan matriks yang tingkat advance di pertemuan yang lain. Baik, kita review dulu untuk materi matriks kita kali ini. Yang pertama kita akan mengenal tentang pengertian matriks ya. Jadi matriks ini adalah susunan bilangan-bilangan di dalam baris dan kolom dengan posisi tertentu sesuai dengan nomor baris dan kolom. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan bisa melihat bahwa bentuk matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom? Nah, di sini kita sediakan bentuk umum matriks, misalnya matriks M kali N. Maksud dari M kali N adalah baris kalikan kolom. Jadi M itu adalah jumlah baris, N itu adalah jumlah kolom. Jadi kalau kita lihat di sini ada matriks yang dia dikurung seperti ini ya. Maka akan kita lihat misalnya di sini ini adalah matriks yang berisi elemen A11. Di sini ada warna biru muda dan ada warna merah. Nah, warna yang biru muda ini dia menunjukkan baris ya. Maka dia kalau di sini selamanya nanti di sini adalah A12, A13 hingga A1N. Berarti di sini merupakan baris yang pertama ya, sepanjang A1 sampai A1N merupakan baris yang pertama sesuai dengan nama satu ini. Kemudian kalau N-nya ini adalah sesuai dengan banyaknya kolomnya. Jadi nanti 1, kemudian ada A1, 2, A13 sampai A1N. Jadi N-nya banyak kolom. Nah, kalau ke bawah berarti di sini menunjukkan banyaknya baris ya. Jadi di sini itu yang tetap berarti sepanjang garis vertikal dari A11 sampai ke AM1 ini adalah kolom yang pertama. Karena kolom yang pertama ya. Tapi barisnya dia berbeda. Di sini A1. Kemudian di sini ada A2, di sini ada A3 dan seterusnya sampai ke AM ya. Maka di sini dapat dikatakan bahwa bentuk matriks itu adalah matriks A berordo M kali N yang memiliki sejumlah M baris ya. Jadi 1 sampai M baris, kemudian 1 sampai N kolom ya. Oke. Berikutnya akan kita lanjutkan ke transpose matriks ya. Jadi transpose matriks ini diartikan sebagai matriks baru yang diperoleh dari matriks lain dengan menukar elemen kolom menjadi elemen baris dan juga sebaliknya ya. Maka kalau dituliskan transpose matriks A gitu ya, itu namanya adalah A pangkat T ini. Jadi ini AT itu adalah transpose dari matriks A. Misal di sini ada satu bentuk matriks A yang memiliki elemen A, B, C, D, E, F. Jadi ini matriks dengan 3 baris dan 2 kolom ya. Maka kalau transposnya di sini yang pertama dia itu adalah kolom, dia akan berubah menjadi baris. Jadi AB, AB semacam ini ya. Kemudian yang awalnya dia itu adalah baris dirubah menjadi kolom ya. Jadi semacam ini. Jadi kalau diselesaikan transpose itu adalah A yaitu A, B, C, D semacam ini bentuknya menjadi A, C, E, B, D, F semacam ini. Nah, untuk sifat transpose itu berlaku untuk A kali B ya di transpose gitu, itu sama dengan B transpose kalikan A transpose ya. Ini nanti ada operasi matriks.
Nah, berikutnya kita masuk ke operasi matriks. Jadi yang pertama kita akan bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi syarat yang perlu kita perhatikan supaya dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dia harus memiliki ordo yang sama. Misal di sini kita memiliki ordo 2 kali 2, berarti dia ada 2 baris dan 2 kolom. Juga harus dijumlahkan dengan 2 baris dan 2 kolom. Nah, baru dia boleh dijumlahkan. Nah, caranya adalah elemen yang di tempat yang sama, misalnya di baris 1 kolom 1 bertemu dengan baris 1 kolom 1, maka dijumlahkan di sini. Jadi A tambah E, ya, dituliskan di sini. Tepat di tempatnya adalah A11, ya. Nah, kemudian di sini di baris pertama kolom kedua, maka di sini juga akan ditambahkan baris pertama kolom kedua. Jadi B tambah F, ya, di sini B tambah F, dan juga berlaku sama untuk baris yang berikutnya, yaitu C ditambah dengan G. Dia akan menempati posisi di sini, posisinya C dan juga posisinya G. Berikutnya adalah D tambah H, maka juga akan menempati posisinya D juga posisinya H di sini, ya. Nah, begitupun juga pengurangan, dia berlaku yang sama, ya. Nah, berikutnya adalah sifat-sifatnya, dia berlaku komutatif, yaitu A ditambah B akan sama dengan B tambah A. Jadi boleh dibalik, ya. Kemudian asosiatif, A tambah B, A ditambah B dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah dengan C. Jadi sama, asosiatif, semacam itu. Sifat untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, berikutnya adalah operasi matriks untuk perkalian. Nah, pertama di sini kita ada perkalian skalar dengan matriks. Skalar itu adalah bilangan biasa semacam ini, boleh plus, boleh minus, boleh pecahan juga, ya. Jadi artinya dia sebuah bilangan saja. Nah, misalnya kita punya matriks A ini, jadi yang memiliki elemen A, B, C, D, maka kalau dia dikalikan dengan skalar akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi K kali matriks A, maka tiap-tiap komponennya akan dikalikan dengan skalarnya. Jadi K kali A berada di sini, K kali B berada di sini, ya, K kali C berada di sini juga, K kali D berada di tempatnya D juga. Jadi ini untuk perkalian skalar dengan matriks. Nah, berikutnya adalah perkalian dua matriks. Jadi ada matriks A, B, C, D di sini, ada matriks E, F, G, H. Jadi caranya adalah kalau kita perhatikan di sini, perhatikan baris dan kolomnya, ya. Jadi kalau untuk menempati yang di sini hasilnya, untuk baris pertama kolom pertama, maka kita harus memperhatikan baris pertama di matriks yang di sini dengan kolom baris yang pertama di sini dan kolom yang pertama di sini, ya. Jadi barisnya di sini A kali E, ya, di sini, kemudian B kali G. Jadi ketemu di tempat ini. Nah, berikutnya ketika di baris yang pertama dan kolom yang kedua, itu tetap menggunakan baris yang pertama di matriks yang satu ini, kemudian dia akan dikalikan dengan yang kolom kedua di matriks kedua. Jadi A kali F, ya, ini, kemudian B kali H, ya, ditambahkan di sini. Nah, juga yang di sini kan merupakan baris kedua kolom pertama, ya. Jadi baris pertama, baris kedua kolom ke 1, ya. Jadi C kali E ditambahkan D kali G, dia berada di tempat ini, ya. Jadi cara membacanya adalah baris dan kolom. Nah, ini adalah baris kedua, ya kan, tapi kolomnya juga kolom kedua. Jadi ini baris kedua yaitu CD dan kolom kedua yaitu FH, ya. Nah, maka dia akan dikalikan C kali F, ya. Kemudian ditambahkan dengan D kali H.
Jadi semacam ini bentuknya untuk perkalian dua matriks. Nah, untuk sifat-sifatnya dia tidak komutatif. Berarti nanti kalau kalian ketemu dengan A kali B, dia tidak akan sama dengan bentuk B kali A. Jadi jangan dibalik ya, karena tidak sama. Namun untuk asosiatif dia memiliki sifat A kali B di dalam kurung ya, dikalikan dengan C akan sama dengan A kalikan B kali C ya. Nah, berikutnya bersifat distributif. Jadi A dikalikan dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambahkan A kali C. Nah, juga berlaku untuk identitas. Jadi I kali A sama dengan A kali I. Nah, ini untuk identitas ini berlaku seperti ini. Nah, maka nilainya akan sama dengan matriks yang A. Jadi I itu adalah matriks identitas. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh ya. Jika kita memiliki matriks A bernilai 1, 2, 0, 1, kemudian matriks B seperti ini, maka tentukan nilai dari A kuadrat kurangi B kuadrat ditambah 2I. Jadi ini contoh untuk operasi matriks yang kompleks ya. Karena kita sudah belajar tentang penjumlahan, tentang perkalian, maka kita akan mengaplikasikan pada soal ini. Jadi kita tuliskan lagi A kuadrat, kita tandai merah ya, kemudian min B kuadrat kita tandai biru muda ditambah dengan 2I, jadi untuk membedakan saja. Nah, untuk yang operasi A ya, ini A, karena A kuadrat itu kan artinya adalah A kali A, jadi kita tuliskan A kali A ya. Matriks yang A ini kita masukkan semacam ini, kemudian dikurangi ya B kuadrat, B adalah 2113, 2113 dikalikan, karena kuadrat kan B kali B, semacam ini. Nah, kemudian ditambah dengan 2 kali matriks identitas, ya identitas itu adalah 1, 0, 0, 1, jadi diagonal yang sebelah sini itu adalah 0, 0, yang sebelah sini adalah 1, 1. Nah, kalau kita buat perkalian, maka kita akan temukan seperti ini, ya. Jadi cara mengalikannya kan seperti tadi, 1 dikali 1 adalah 1 ya kan, kemudian ditambahkan 2 dikali 0 kan 0, tetap hasilnya 1. Nah, kemudian di sini adalah 1 dikali 2 yaitu 2, kemudian 2 ditambah kemudian 2 kali 1 yaitu 2 tambah 2, di sini ketemu 4 ya, dan seterusnya semacam itu kita operasikan. Kalau sudah ketemu masing-masingnya ini, tinggal dioperasikan secara penjumlahan dan pengurangan. Kita perhatikan di sini 1 min 5 itu hasilnya adalah min 4. Min 4 ditambah 2 yaitu min 2. Kemudian di sini ya, tempat yang ini 4 kurangi 5 adalah min 1 ditambah 0 tetap min 1. Kemudian yang di sini 0 kurangi 5 yaitu min 5 ya, ditambah 0 kan tetap min 5. 1 min 10 min 9, nah min 9 tambah 2 adalah min 7. Jadi seperti ini adalah hasil untuk operasi matrik yang sederhana. Baik, demikian untuk materi matrik kita pada kesempatan kali ini. Silakan dipelajari kembali di rumah untuk dijadikan sebagai bahan latihan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.